akan dikaji lagi. Nah, tapi tadi kan ngomongin tahlilan. Saya dulu tuh pas di madrasah diajarin juga jangan tahlilan gitu kan. Meskipun sama teman yang NU dicengin gitu. Gimana cengennya? Mending tahlilan daripada Muhammadiyah main gaple gitu. Kenapa harus? Enggak, karena meleannya ada. Iya. Tahlilannya nggak ada. Iya. Nobar Netflix belum ada. Belum di zaman ada, itu belum ada. kan. VCD juga paling Pedi Prima waktu itu bola ya. bareng kan bisa. Nggak ada juga setiap seminggu sekali. Iya. Nggak semua orang meninggal kan di iniin weekend. Kan bola ada weekend doang kan. Iya. Kecuali Liga Champions. Nggak ada tahlilan, tapi ada anthem Champions. Anthem Champions. Mau nonton Smackdown juga nggak asik ya. Karena orang meninggal. Nah, saya juga dulu sempat diajarin sama ustadz saya, kata di Muhammadiyah haram makan di tempat tahlilan atau haram menerima berkat yang diantar dari orang yang udah meninggal. Nah, itu benar nggak itu, Pak Ustadz? Memang tidak ada ya fatwa mengharamkan makanan tahlilan seperti itu. Jadi prinsipnya tahlilan tadi udah kita diskusikan barusan, dia perkara khilafiyah furu'iyah. Jadi kita tidak memandang bahwa yang tahlilan melakukan kemusyrikan. Nah, kan hukum haram makan makanan tertentu kalau upacara kemusyrikan, ritual yang mengandung penyekutuan terhadap Allah. Ini nggak ada. Kalau dia haramnya karena kasihan orang meninggal tuh jangan direpotin dengan makanan. Oke, berarti harusnya bukan makanan yang udah terlanjur jadi haram. Nyusahin orangnya itu yang nggak boleh. Ya, gitu. Itu mungkin entah ya bisa jadi ya ada kita merusak Muhammadiyah dari dalam Mas. Anda haters Muhammadiyah. Kita kan mau lawan dia. Anda haters Muhammadiyah. Karena gini ya. Jadi kita tadinya mau 4 lawan 1. Kok jadi 4 lawan 4 ini? Enggak, karena ada tradisi itu di kampung-kampung itu pada saat kalau ada yang meninggal, dia sampai jual sapi, sampai utang hanya untuk memberi makan orang tahlilan gitu. Jadi, aduh jangan ngerepotin. Udah kita nggak usah makan deh di tempat orang mati. Nah, itu nanti lebih mubazir. Udah jual sapi, udah jadi makanan, itu nggak dimakan. Nah, itu dia. Bener sih, Slem. Bener. Enggak, sebenarnya pernah jelasin kan. Mubazir itu tergantung kondisi ya. Betul. Dan mungkin gini, kalau kita bicara hukum, itu kan tidak bisa serta-merta kemudian karena satu ini kemudian ini menjadi haram gitu. Bahkan ada hal-hal yang secara hukum kalau orang lihat tuh kayak kok bisa jadi begitu ya. Contohnya kita haji pakai duit korupsi. Menurut Anda hajinya sah nggak? Ya, bisa sah kan seolah-olah kan. Iya. Tapi secara sah ya sah. Mayoritas ulama memandang sah. Memandang sah karena tidak ada syarat sah yang dilanggar dari Ibadah hajinya menggugurkan kewajiban haji Islamnya dia. Artinya dia nggak lagi, harus haji lagi, nggak. Nah itu. Tapi mabrur udah jelas ya. Kita tapi nggak bicara mabrur, sama kayak kita nggak bicara khusyuk dalam sholat. Tapi apakah sholatnya menggugurkan kewajiban? Artinya sah. Jadi itu yang menyebabkan lembaga-lembaga seperti Bahsul Masail, Majelis Tarjih itu memang akan sangat hati-hati, akan sangat ketat dan hanya diisi oleh orang-orang yang kompeten. Karena dia akan menghasilkan fatwa yang sifatnya sangat rigid dan mengikat kepada umatnya. Nah, bicara fatwa, Bib, mohon maaf ya. Fatwa itu di Muhammadiyah tidak rigid mengikat. Dan memang itu tabiat umum fatwa. Jadi fatwa itu ya seperti ditegaskan Imam Al-Qarafi dan lain-lain ya, memang tidak mengikat. Bahkan kepada mustafti yang minta